wabarakatuh. Dijawab sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semoga di rumah anak-anak sehat selalu ya. Nah, hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Ustazah Indri di Sentra Peran. Hari ini di Sentra Peran kita mau belajar dan bersama tentang binatang ciptaan Allah, yaitu sapi. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Sika berdoa, hap, hebat, tangannya sudah diangkat semua. Doa sebelum melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dan bermain bersama tentang binatang ciptaan Allah. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, termasuk juga binatang. Binatang itu banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya ada binatang peliharaan, ada binatang ternak, ada juga binatang buas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang binatang ternak, yaitu sapi. Anak-anak, siapa yang pernah lihat sapi? Saya, Ustazah. Nah, Ustazah Indri mau tanya, sapi itu kakinya ada berapa ya? Benar sekali, sapi itu kakinya ada 4. Kemudian sapi itu makannya apa ya? Hebat, sapi itu makannya rumput. Nah, kira-kira siapa ya yang menciptakan sapi? Hebat, 2 jempol untuk anak-anak. Yang menciptakan sapi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, binatang sapi juga ada jenis-jenisnya. Ada 2 jenis sapi, yaitu yang pertama ada sapi perah dan yang kedua ada sapi pedaging. Kalau sapi perah biasanya diternak untuk dimanfaatkan susunya. Susunya ini biasanya bisa diolah menjadi berbagai macam masakan dan minuman. Contohnya bisa diolah menjadi susu, menjadi keju, yogurt, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sapi pedaging. Nah, kalau sapi pedaging ini biasanya dimanfaatkan dagingnya menjadi berbagai jenis masakan. Nah, kegiatan anak-anak hari ini di Sentra Peran yaitu melihat video tentang proses pengolahan susu sapi. Sebelum kita melihat videonya, Ustazah Indri mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi bersama-sama ya, judul lagunya tentang sapi. 1, 2, 3. Ini namanya sapi, badannya gemuk, makannya rumput. Ini namanya sapi, mari dengar suaranya. 1, 2, 3. Nanti boleh ditirukan bersama-sama dengan ayah dan bunda di rumah. Nah, langsung saja kita lihat video proses pengolahan susu sapi. Anak-anak, siapa ya yang suka minum susu sapi? Nah, benar sekali, susu dihasilkan oleh binatang yang namanya sapi. Nah, susu selain diminum juga bisa dibuat menjadi berbagai macam olahan, seperti keju, susu kental manis, susu bubuk, mentega, yogurt, dan masih banyak yang lainnya. Cara merawat sapi.
Nah, anak-anak, cara merawat sapi yaitu yang pertama adalah pemberian makan. Ustazah Indri mau tanya dulu sama anak-anak, sapi itu makannya apa ya? Nah, benar sekali, sapi itu makannya rumput. Setiap hari, sapi yang kita ternak diberi makan rumput yang segar agar sapi-sapinya bisa menghasilkan susu segar yang sehat dan juga bergizi. Kemudian yang kedua yaitu pembersihan kandang. Nah, anak-anak, selain sapinya kita rawat, kandangnya juga harus rajin kita bersihkan dari kotoran-kotoran agar sapinya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga yaitu memandikan sapi. Nah, selain kandangnya kita bersihkan, sapi-sapinya juga harus rajin kita mandikan agar kotoran dan kuman yang menempel pada tubuh sapi bisa hilang. Proses pengolahan susu sapi. Nah, anak-anak, ini adalah proses pengolahan susu sapi secara modern, yaitu dengan menggunakan bantuan mesin. Yang pertama, susu sapi diperah menggunakan mesin pemerah susu sapi seperti pada video ya anak-anak. Kemudian susu yang dihasilkan ditampung dalam suatu wadah. Nah, wadah yang digunakan untuk menampung susu ini harus benar-benar bersih agar tidak ada kuman dan bakteri yang masuk ke dalam susu sapi. Wah, banyak sekali susu yang dihasilkan. Setelah itu, susu yang sudah diperah dicek apakah susunya dalam kondisi yang baik. Kemudian, susu yang sudah dicek tadi lalu dimasak agar bakteri dan kuman-kuman jahat yang tertinggal pada susu bisa mati. Setelah itu, susunya diberi varian-varian rasa seperti coklat, stroberi, dan juga rasa-rasa lain. Nah, kalau sudah diberi rasa, kemudian susunya dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, ini dia anak-anak, proses memasukkan susu ke dalam kemasannya. Susu yang sudah selesai dikemas kemudian di-packing menggunakan kardus. Selain diolah menjadi minuman yang segar, susu sapi juga biasanya diolah menjadi olahan lain. Contohnya yaitu keju. Nah, anak-anak, ini dia proses pengolahan susu sapi menjadi keju. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu susunya dipanaskan sampai terpisah antara cairan dan juga protein dari susu tersebut. Kemudian hasilnya tadi dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, setelah itu keju yang sudah terbentuk akan dimasukkan ke dalam larutan garam. Alhamdulillah, kejunya sudah jadi. Nah, itu dia anak-anak proses pembuatan keju. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah bersama-sama melihat video cara pengolahan susu sapi. Nah, tadi di video anak-anak sudah melihat bagaimana ya sapi-sapi itu dipelihara. Benar sekali, sapinya dimandikan, kemudian diapakan lagi? Diberi makan ustazah. Makannya apa tadi sapi-sapinya? Rumput, hebat sekali. Nah, selain sapinya juga dirawat, kandangnya juga harus dibersihkan agar apa? Agar sapi-sapinya tetap sehat dan juga bersih. Setelah itu, tadi sapi-sapinya diapakan ya anak-anak? Iya, sapinya diperah susu
modern. Ada juga anak-anak proses pengolahan susu sapi yang secara tradisional, yaitu diperah biasa menggunakan tangan manusia. Kalau tadi kan sudah menggunakan mesin, itu menggunakan teknologi. Kalau yang tradisional hanya menggunakan tangan. Bagaimana anak-anak, senang apa tidak dengan kegiatan hari ini? Yeay, semoga di rumah anak-anak senang semua ya dengan melihat video yang diberikan Ustazah Indri tadi. Semoga bisa menambah pengetahuan anak-anak di rumah. Nah anak-anak, Ustazah Indri mau berpesan dengan anak-anak. Anak-anak harus bisa belajar untuk sabar menunggu giliran. Contohnya kalau di rumah, kalau anak-anak ingin minta ambilkan makan bunda, tapi bunda sedang melakukan sesuatu, jadi anak-anak harus sabar dulu menunggu sampai bunda selesai mengerjakan sesuatu. Nah besok kalau anak-anak sudah masuk sekolah, anak-anak juga harus bisa belajar sabar untuk antri menunggu giliran. Contohnya saat berwudu, kemudian saat cuci tangan, dan saat main. Oke? Tepuk hebat untuk anak-anak. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Yeay. Sebelum Ustazah Indri akhiri, kita berdoa bersama-sama dulu. Sika berdoa. Hap. Doa sesudah melakukan sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah